Pernahkah kamu berpikir bahwa nasib kita semua, nasib dari 281 juta rakyat Indonesia cuma ditentukan oleh hubungan baik atau buruknya keluarga segelintir elit? Ya, itulah yang saya pikirkan saat ini melihat perkembangan politik terbaru di Indonesia. Hubungan buruk keluarga Jokowi dan Megawati berdampak besar bagi kelangsungan hidup kita semua selama 5 tahun bahkan 20 tahun yang akan datang. Keluarga atau bahasa kerennya, Trah Megawati memegang kendali penuh terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. PDIP sukses memenangkan pemilu di Indonesia selama 3 kali berturut-turut. Ini rekor baru Indonesia selama era reformasi. Kader-kader PDIP tersebar di berbagai tiang-tiang strategis bernegara, dari DPRD sampai ke DPR RI, dari RT, bupati, gubernur, sampai ke tingkat menteri, bahkan dirut dan komisaris BUMN. Tak hanya itu, secara geopolitik global, Megawati juga punya pengaruh yang kuat di berbagai belahan dunia. Ia diundang ke China, Eropa, Arab, bahkan Vatikan untuk berbagi gagasan sebagai seorang tokoh politik. Di sisi lain, keluarga Jokowi tak kalah penting. Selama 10 tahun menjadi presiden, Jokowi telah menanamkan pengaruh ke berbagai bidang-bidang penting dari tingkat desa sampai ke tingkat kementerian. Jokowi meski tak lagi berkuasa, tapi sudah menempatkan orang-orangnya di hampir semua sektor, baik pemerintah maupun swasta. Pengaruh Jokowi sangat terasa dalam pilkada serentak tahun 2024 ini. Nama Jokowi bahkan dijual sebagai isu kampanye. Dari daerah sampai pilkada Jakarta, jualan kampanye tidak terlalu mempedulikan program-program dari kandidat. Tapi, apakah kandidat tersebut didukung Jokowi atau tidak? Hasilnya terbukti ampuh. Sebagian besar yang mendapat endorse dari Jokowi berhasil menjadi bupati, wali kota, hingga gubernur. Yang paling terasa adalah bagaimana kemenangan Pilkada Jawa Tengah. Banteng PDIP harus tumbang di kandangnya sendiri akibat isu Jokowi versus Megawati. Namun dari semua itu yang paling fenomenal adalah kemenangan Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden. Cawe-cawe Jokowi sangat menentukan dan signifikan. Prabowo pun mengakui hal itu di acara HUT Gerindra baru-baru ini. Alhasil, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi! Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Sejumlah menteri di era kabinet Prabowo pun banyak mantan anak buah Jokowi seperti Budi Ari, Budi Gunadi Sadikin, Erick Thohir, Zulkifli Hasan, Erlangga Hartarto, Agus Harimurti Yudhoyono, Bahlil Lahadalia, Dito Aryo Tejo, Sri Mulyani, Pratikno, lalu ada juga Tito Karnavian, Rosan Roslani, Agus Gumiwang, Saifullah Yusuf, dan Raja Juli Antoni. Meski tak punya partai sebesar PDIP, Jokowi terbukti mampu menitipkan orang-orangnya di sejumlah partai yang membuat partai-partai itu di bawah kendalinya. Jokowi bahkan santer dikabarkan akan membentuk partai baru sebagai akses kuatnya ke sumber daya kekuasaan negara. Sementara Demokrat yang sekarang dikuasai keluarga SBY juga punya utang budi ke Jokowi. Karena Jokowi lah AHY, ketum Demokrat, menjadi menteri di kabinet kerja meski kabarnya dihalang-halangi oleh Megawati. AHY kini berlanjut menjadi Menko di era kabinet Merah Putih Prabowo. Keluarga Soekarno, Megawati, dan PDIP pun kini terkepung oleh keluarga Jokowi dan SBY.
Jika Prabowo juga resmi meninggalkan Megawati, maka PDIP pun dikeroyok rame-rame oleh dua mantan presiden termasuk presiden yang sedang menjabat sekarang ini. Larangan Megawati untuk para kepala daerah dari PDIP untuk mengikuti retret di Magelang bisa jadi menjadi sinyal kuat retaknya hubungan dengan Prabowo. Jadi lengkaplah sudah, PDIP meski menang pemilu, namun dikeroyok oleh berbagai pihak yang menjadi posisinya seimbang dalam pertarungan kekuasaan. Saya masih enggan menyebut Gerindra sebagai terah keluarga Prabowo karena hingga usianya mencapai 16 tahun, Prabowo belum tergantikan. Jika suatu saat Prabowo juga menjadikan adiknya Hashim atau anaknya Didit menjadi ketum Gerindra, maka kita boleh menyebutnya sebagai dinasti atau terah Prabowo. Meski demikian, saya sendiri tak berharap Pak Prabowo melakukan itu. Biarlah ia menjadi negarawan yang mungkin saja bisa mendamaikan pertarungan gengsi keluarga yang bisa berakibat buruk bagi nasib 281 juta rakyat Indonesia. Keberlangsungan dinasti politik di Indonesia menimbulkan dua pandangan. Di satu sisi, terah politik yang kuat dapat membawa stabilitas dan kesinambungan kebijakan. Namun di sisi lain, konsentrasi kekuasaan dalam satu atau dua keluarga saja dapat menghambat demokrasi, mempersempit akses bagi pemimpin baru, dan memperburuk nepotisme serta korupsi. Masyarakat kini berada dalam dilema yang besar antara mendukung keberlanjutan kepemimpinan keluarga yang sudah mapan atau mendorong regenerasi kepemimpinan yang lebih demokratis. Satu hal yang pasti, bahwa ketika sumber daya politik dikuasai hanya oleh segelintir keluarga tertentu, rakyat kecil selalu menjadi korban. Saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Pertumbuhan ekonomi berjalan di tempat, harga sembako terus naik, daya beli menurun, dan jutaan rakyat terjerat pinjaman online. Harapan mereka satu-satunya ada di pundak Presiden Prabowo untuk menjadi negarawan yang tidak hanya berpikir tentang gengsi atau pengaruh keluarga, tapi mengangkat nasib rakyat kecil menjadi lebih baik. Doa kami menyertai Pak Prabowo. Terima kasih menteri-menteri saya kerjasama. Kita telah menghemat uang cukup besar. Dan memang mau direkayasa bahwa dengan penghematan ini gaji dipotong, inilah itulah. Ya biasa perlawanan, nggak apa-apa. Kita mau adakan perbaikan, ya biasanya dilawan oleh mereka-mereka yang tidak suka kebaikan. Tapi kita akan berhasil karena kita berada di pihak yang benar. Kita membela rakyat banyak. Minimal 15 proyek, mega proyek yang miliar-miliar dolar kita mulai tanpa kita minta investasi dari luar negeri. Kita akan wujudkan cita-cita Bung Karno, berdiri di atas kaki kita sendiri.